Nah, udah mulai tuh. Buruan, Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Wah, ada orang kecelakaan tuh. Aduh, kok bisa ya? Dia sendiri pula. Halo Pak Polisi, ada mayat di lintas selatan jalur ke arah bandara yang dekat flyover itu. Cepat ke sini Pak, buruan. Kok bisa Pak? Ini kejadiannya gimana sih? Wah, saya juga nggak tahu Pak. Posisinya sudah begini saat saya lewat. Tidak ada dompet, tidak ada identitas. Tapi mobil ini punya stiker perusahaan logistik di pintunya. Kita harus cek plat nomornya atas nama siapa. Siap Komandan, sepertinya ada tanda-tanda kekerasan fisik, tapi sangat rapi. Pelakunya profesional atau sangat tenang saat melakukannya. Lah, itu mobil saya. Kok ada polisi? Wah, Bang Jampang. Bang Jampang, gak mungkin. Bang Jampang, kenapa bisa dia kayak gitu? Semalam dia masih gagah, Cil. Masih bisa maki-maki pas minjem kunci mobil ke saya. Cil, ini bukan kecelakaan biasa. Kamu lihat posisi jatuhnya, itu rapi banget. Saya punya firasat buruk. Uang 1 miliar yang kita pegang itu uang kutukan, Cil. Diam Sam, jangan sebut soal duit di sini. Polisi dengar bisa mampus kita. Ya gimana bisa diam? Bang Jampang yang sekuat itu aja lewat. Siapa lagi yang bisa ngebunuh dia tanpa suara kalau bukan si Ucok atau perintah bos? Habis ini siapa? Kamu, saya, atau si Udin yang nggak tahu apa-apa? Cil, saya harus ngomong apa sama polisi? Kalau saya bilang Bang Jampang yang bawa, terus ditanya urusannya apa, saya bisa jawab apa? Itu kan mobil saya. Saya takut diseret ke penjara, atau lebih parah lagi diseret ke ruang belakang Pak Broto. Dengerin saya. Tarik nafas, Ulin. Kamu cuma bilang Bang Jampang pinjem mobil buat jemput keluarga. Udah itu aja, jangan nambah-nambahin cerita. San, kamu tutup mulut juga ya soal transaksi semalam. Kalau polisi nanya kenapa kita di sini, bilang aja kita emang lagi nyari mobil inventaris yang belum kembali. Tapi Cil, lihat itu tasnya. Tas hitam yang dibawa Bang Jampang semalam udah nggak ada di sana pasti. Ya, berarti pembunuhnya udah bawa barang itu. Dan saya yakin pembunuhnya adalah Bang Ucok. Kan tadi kita cari Bang Jampang bareng-bareng. Terus dia kemana sekarang? Kita ada dalam bahaya besar nih San. Kita sekarang bukan cuma saksi, kita ini target yang belum diselesaikan. Saya mau pulang, Cil. Saya mau pulang. Saya nggak berani di sini. Saya takut. Nggak bisa. Kalau kamu kabur sekarang, polisi bakal curiga. Kita harus hadapin ini dulu. Pasang muka sedih, jangan muka takut. Ingat, kita cuma teman kerja yang kehilangan rekan. Halo, gimana Cok? Tenang bos, semuanya udah beres, rapi. Hah? Maksudnya kamu udah ketemu sama dia? Tuh aja bos, saya sekarang OTW ke sana. Saya bawa koper isinya duit tunai hasil penjualan barang itu. Terus si kampret dimakiin. Kalian kenal dengan korban? Dan apa hubungan kalian dengan mobil pickup ini? Kenapa kalian bisa sampai di sini tepat saat evakuasi? Itu mobil saya, Pak. Maksud saya mobil perusahaan tempat saya kerja, tapi saya yang pegang tanggung jawabnya sehari-hari. Hah? Mobil perusahaan? Lalu kenapa orang ini yang mengemudikannya? Siapa dia? Dia itu rekan kerja kami Pak di gudang logistik. Namanya Jampang. Semalam dia minjem mobil dari Udin. Katanya ada keperluan mendesak untuk menjemput keluarganya di bandara pagi-pagi buta. Menjemput keluarga? Tapi posisi mobil ini bukan arah menuju bandara. Ini jalur lintas selatan yang sepi. Nah itu dia Pak, kami juga bingung. Makanya kami cari dia.
dari tadi subuh karena mobilnya nggak balik-balik. Tahu-taunya malah ketemu sudah begini. Kalian mencari sampai ke jalur sepi ini. Hebat sekali insting kalian. Seperti sudah tahu kalau ada sesuatu yang terjadi di sini. Bukan begitu Pak, kami menyisir semua jalur kota karena takut mobil perusahaan itu dibawa kabur. Kami hanya kuli panggul. Kalau mobil itu hilang, kami nggak sanggup ganti ruginya ke bos kami. Kami sampai di sini karena kebetulan melihat lampu polisi. Siapa bos kalian? Nama perusahaannya apa? Pak Broto Pak, pemilik gudang logistik itu. Pak Broto ya. Terus apa dia musuh korban ini? Atau mungkin dia sedang membawa barang berharga semalam? Karena kami tidak menemukan dompet atau tas apapun di dalam mobil itu. Kosong, bersih. Barang berharga? Nggak ada Pak, dia cuma membawa baju ganti paling. Iya kan Cil? Tapi kok kamu gemetaran? Kamu takut karena melihat mayat temanmu? Atau takut karena ada hal lain yang belum kamu ceritakan kepada saya? Aduh, maafin teman saya Pak. Teman saya ini orangnya penakut. Ini pertama kalinya dia lihat darah sebanyak itu. Apalagi dia teman kita. Kami semua syok, Bang Jampang itu orang baik di gudang. Kami nggak nyangka umurnya bakal pendek gini. Baiklah, untuk sementara mobil ini akan kami sita sebagai barang bukti. Kalian bertiga jangan pergi keluar kota. Kami akan memanggil kalian ke kantor polisi untuk keterangan lebih lanjut setelah hasil otopsi keluar. Paham? Ya paham Pak. Ya udah, silakan kalian pulang. Ya Pak. Cil, polisi itu nggak bego. Dia pasti curiga sama kita. Apalagi saya hampir keceplosan soal duit itu. Diam San, kita harus cabut sekarang sebelum polisi berubah pikiran dan nahan kita. Ayo. Dari mana skoper itu? Itu harga barang yang hilang itu. Tentunya dari si Jampang, bos. Siapa lagi yang berani main belakang kalau bukan dia? Terus si Jampang mana? Kamu seret dia ke sini juga kan? Si Jampang udah tamat bos. Dihabisin sama si Ucuk di jalan. Hah? Maksudnya? Ya bos, saya sudah eksekusi di tempat tuh orang. Nggak pakai lama. Uangnya juga sudah di tangan kita sekarang. Beres kan? Wah, goblok. Kalian berdua ini mikir nggak sih? Kalian bikin masalah baru. Membunuh Jampang di tempat terbuka seperti itu bisa mengundang polisi. Nama kita bisa keseret. Tapi bos, dia kan pengkhianat. Diam kamu. Terus mobil pick up yang dibawa Jampang, kalian bawa balik. Ya, masih di sana bos, di pinggir jalan. Saya langsung cabut setelah ambil duit itu. Emang gila kalian. Itu mobil perusahaan. STNK-nya atas nama perusahaan kita. Polisi pasti akan menyelidiki identitas si Jampang dan langsung melacak mobil itu ke gudang ini. Kalian ninggalin jejak sebesar dadah di sana. Waduh, maaf bos. Saya nggak pikir sejauh itu. Nggak ada jalan lain. Intinya kita harus siap hadapi kalau sampai ada polisi ke sini. Kita harus tenang dan ikut alur saja. Bilang aja kalau Jampang bawa paksa mobil itu. Ya sudah, mana duitnya? Coba buka. Ini bos. Hah? Cuman segitu? Kok cuman 1,5 miliar? Kamu? Waduh, mampus. Ya bos, saya cuman ambil itu di kangen Jampang. Dengar ya, info dari teman saya, hasil penjualan barang itu 2,5 M. Kemana sih saya yang 1 M lagi? Kamu korupsi, Cok. Sumpah bos, demi nyawa saya nggak pernah buka koper itu. Saya cuman cek isinya duit apa bukan setelah saya ambil dari Jampang. Lalu saya cabut. Berarti Jampang nggak kerja sendiri. Ada orang lain yang kerja sama dengan dia. Gimana dok hasil otopsinya? Hasilnya cukup membingungkan, Pak. Ada bekas benturan tumpul di bagian kepala belakang. Cukup keras sehingga membuat darah tidak berhenti keluar. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah kepalanya terbentur atau itu bekas pemukulan dengan benda tumpul yang dilapisi kain.
Bagaimana dengan lebam di lehernya, Dok? Ada lebam pipis di bagian leher kiri, Pak. Seperti ada tekanan kuat di pipik saraf. Ini yang membuat jantungnya berhenti mendadak. Tapi masalahnya tidak ada bekas perlawanan. Pelakunya, kalau memang ini pembunuhan, sangat rapi. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ini kecelakaan. Tapi Pak, bagaimana dengan keadaan mobilnya? Apakah posisinya menabrak sesuatu? Waduh, itu yang aneh. Mobil pickup itu terparkir sempurna di bahu jalan kosong. Tidak ada bekas rem mendadak, tidak ada kerusakan pada bodi mobil, apalagi setir. Interiornya juga bersih. Kami juga tidak menemukan barang bukti fisik yang mengarah pada pembunuhan berencana di TKP. Tidak ada selonggom peluru, tidak ada senjata apapun. Tapi insting saya bilang, pasti ada yang diincar dari mobil itu. Kita harus ke sumbernya, yaitu pemilik mobil itu. Lantas ini semua karena apa? Kalau tidak ada kecelakaan, benturan di kepala itu tidak mungkin terjadi sendiri. Secara medis, ini seperti gagal jantung. Tapi pemicunya eksternal. Ini hampir mirip dengan kasus kematian Koh Achin kemarin. Dan ada bukti pembunuhan seolah-olah hanya kejadian karena kelalaian sendiri. Dan sampai sekarang, kita juga belum bisa pecahkan kasus itu. Apakah pembunuhnya orang yang sama? Entahlah, tapi kalau memang kasus ini pembunuhan, siapapun pelakunya dia sangat lincah. Udah profesional, kita harus lebih teliti. Ya udah, kita harus cek ke perusahaan yang punya mobil itu. Tumben, pagi-pagi udah kesini. Muka kamu kenapa tuh? Kayak abis lihat setan. Iya, kusut amat tuh muka. Kalian berdua udah tahu belum berita kejadian kemarin malam? Berita apaan? Ada yang mau bagi-bagi duit nggak? Bang Jampang udah mati tuh, Pik. Hah? Iya, saya Acil dan si Udin, teman kerja Acil yang lihat langsung kejadiannya. Cuman kita belum tahu dia mati karena apa. Dia tergeletak aja tuh di pinggir jalan. Kamu jangan ngaco, San. Bang Jampang itu preman pasar. Siapa yang berani nyentuh dia? Ya, firasat saya sih, siapa lagi kalau bukan si Ucok. Bisa jadi Ucok udah tahu kalau Bang Jampang ngejual barang itu. Beneran, San? Ya, saya serius. Kemarin polisi udah rame di sana. Saya, Acil dan si Udin yang lihat langsung. Aduh, kalau Bang Jampang tewas berarti urusannya panjang. Kamu tahu sendiri kan, dia yang jual barang itu di belakang Pak Broto. Terus duit hasil bagian kita gimana? Dan nasib kita, saya takut kalau Pak Broto tahu kalau kita pernah sekongkol sama Bang Jampang. Hus, jangan kenceng-kenceng. Kalau anak buah Ucok denger, kita bisa celaka. Masalahnya si Acil sekarang masih di gudang. Dia masuk kerja. Dia pasti lagi stres berat dikelilingin anak buah Pak Broto. Bisa jadi polisi juga datang ke sana. Ya udah, kita tunggu aja Acil pulang kerja. Saya penasaran bagaimana situasi di gudang saat ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Aduh, Cil, polisi beneran kesini. Gimana nih, Cil? Udah, lanjut aja Udin. Tetap kerja aja, jangan liatin mereka kalau lewat. Cuekin aja kalau nggak ditanya. Selamat siang, Pak Broto. Selamat siang, Pak. Kami dari Kepolisian Sektor Selatan, kami menemukan salah satu unit pick-up perusahaan Anda di pinggir jalan lintas selatan kemarin malam. Oh, syukurlah kalau ketemu. Saya baru saja mau melapor, Pak. Mobil itu dibawa kabur oleh salah satu pekerja serabutan kami sejak semalam. Sopir aslinya, si Udin, lapor ke saya kalau kunci mobilnya dipinjam paksa. Pekerja serabutan? Namanya Jampang ya? Betul, Pak. Orangnya memang ala bermasalah. Bagaimana keadaannya, Pak? Apakah mobil saya rusak? Mobil Anda baik-baik saja, Pak. Tapi saudara Jampang ditemukan meninggal dunia di samping mobil tersebut. Hah? Meninggal? Kok bisa, Pak? Kami menemukan beberapa kejanggalan. Apakah Jampang punya riwayat penyakit jantung atau musuh di lingkungan kerja ini? Waduh, saya kurang tahu kalau soal penyakit. Tapi di sini semua orang tahu dia itu preman pasar. Musuhnya mungkin banyak di luar sana. Kami justru dirugikan, Pak, karena dia bawa kabur aset kami. Kemarin juga kami bertemu 3 anak buah Anda di lokasi kejadian. Mereka bilang mereka mencari mobil itu. Kenapa mereka tahu posisinya ada di sana, padahal itu jalur yang sangat sepi?
Oh, soal anak-anak itu sederhana saja, Pak. Begitu si Udin lapor kalau mobilnya dibawa kabur Jampang, saya langsung perintahkan semua anggota saya untuk menyisir jalan keluar kota. Namanya juga aset perusahaan, Pak. Saya tidak mau rugi. Kebetulan saja mungkin insting mereka kuat sampai ke sana sehingga sampai di lokasi. Insting atau arahan, Pak? Karena jalur itu bukan jalur logistik utama. Tapi baiklah, kami pegang terpaham Anda. Kalau begitu, izinkan kami memeriksa ruangan ini serta bulan ini. Oh, silahkan, Pak. Kok ada koper duit di bawah meja? Ini mencurigakan. Oh, waduh. Mungkin anggota saya salah simpan, Pak. Ucok, kenapa ada koper duit di situ? Bukan bos, sumpah. Saya nggak tahu itu duit siapa. Mungkin ada yang sengaja naruh di situ buat jebak saya. Hah? Dijebak? Ini ditemukan di ruangan kalian. Dan ini pasti ruangan yang tidak sembarang orang yang masuk. Saudara Ucok, bisa jelaskan dari mana asal koper duit ini? Apakah ini ada kaitannya dengan kematian si Jampang? Tunggu sebentar. Pak Broto, saudara Ucok, bisa jelaskan bercak merah telap ini? Itu mungkin bekas tinta stempel yang tumpah, Pak. Maklum, di gudang ini kami sering pakai tinta merah untuk menandai peti logistik. Tinta stempel kirap menggumpal dan berubah warna menjadi coklat kehitaman seperti ini ketika mulai kering. Dan baunya, ini bau besi yang sangat khas. Ini bukan tinta, ini darah. Dan melihat polanya yang memercik, ini seperti hasil koper rampasan. Pak Broto, Anda bilang Jampang mencuri mobil dan menghilang. Lalu kenapa di saat yang sama, kenapa ada koper yang terkena percikan darah di bawah meja Anda? Dan saya rasa ini percikan darah yang masih cukup segar. Ucok, kamu beneran taruh di situ? Mati kita. Diam kamu. Perasaan saya hendak taruh di situ. Kalau begitu, kami harus menyita koper ini sebagai barang bukti. Dan karena ini ditemukan di ruangan Anda harus ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan insentif. Pak Broto, sepertinya orang kepercayaan Anda punya banyak rahasia. Ucok, kalau sampai gara-gara duit itu bisnis saya hancur, saya sendiri yang bakal kirim kamu ke liang lahat bareng Jampang. Benar itu? Itu darah saya, Pak. Tadi tangan saya terjepit pintu pas mau buka koper ini. Kalau begitu, mari kita buktikan di lab. Jika DNA darah ini cocok dengan saudara Jampang yang tergeletak di pinggir jalan sama, maka kita bukan lagi bicara soal pencurian mobil. Kalau begitu, kami bawa koper ini. Saudara Ucok juga terpaksa kami bawa, ya Pak Broto, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waduh, mampus saya. Waduh, harus begitu ya, Pak? Kalau cuman itu jalannya, Pak, silahkan. Ucok, kamu tenang saja. Saya percaya sama kamu kok. Cil, lihat itu. Bang Ucok udah dibawa. Berarti bener dia yang habisin Bang Jampang. Yah, kelihatannya sih begitu, Din. Koper yang ada darahnya tadi, pasti itu hasil dari rampasan Bang Jampang. Dibawa polisi juga. Waduh, tamat riwayat dia kalau darah itu terbukti punya Jampang. Bos, gimana ini? Ucok udah dibawa. Kalau dia nyanyi di kantor polisi, kita semua bisa keseret. Kenapa bos tenang-tenang saja? Tenang, Zain. Jangan seperti ayam kehilangan induk. Biarkan saja Ucok merasakan akibat dari kelalaiannya. Dia bodoh mengeksekusi Jampang di tempat umum dan meninggalkan jejak sebesar itu. Biar dia sekolah sebentar di dalam sana. Tapi kalau polisi menekan dia soal asal-usul uang itu, gimana? Ucok itu anjing setia. Dia tahu resikonya. Kalau dia buka mulut, saya percaya dia bisa memberi alasan yang bagus saat diinterogasi. Besok saya akan bawa pengacara, paling mahal kalau dia belum dibebaskan.
bukan cuma demi Ucok, tapi koper berisi uang itu harus balik lagi ke tangan kita. Tanpa uang itu, pengiriman minggu depan bisa kacau. Ah, Cil, akhirnya kamu udah datang. Gimana situasi di gudang? Bener San. Rame tadi di gudang. Polisi beneran datang. Ucok sampai diborgol dan dibawa pergi. Koper hitam yang kemungkinan dari Bang Jampang disita. Ada bercak darah di koper itu. Wah, gila. Jadi bener dugaan kita, si Ucok yang ngeberesin si Jampang. Berarti dia udah tahu kalau Jampang jual barang itu. Terus kamu gimana, Cil? Polisi nggak interogasi kamu kan? Kamu di lokasi juga kan pas mayat itu dievakuasi sama polisi bareng si Uding? Saya mah main tenang, cari aman aja. Saya berusaha sok sibuk saat polisi datang. Tapi yang bikin saya ngeri, Pak Bro tuh kelihatan tenang banget. Kayak udah nyiapin skenario. Pak Zain, Paman Topik juga ada di sana. Mukanya udah pucat tuh. Masalahnya sekarang, Cil, kalau Ucok bebas karena bukti belum kuat, sasaran selanjutnya pasti kita. Dia bakal nyari sisa duit yang hilang itu, duit yang sekarang kita simpen. Benar, Cil, kita harus gerak cepat. Jangan sampai mereka tahu kalau kita juga pegang hasil dari jualan Bang Jampang sebelum dia tewas. Malam ini kita jangan ada yang pulang telat. Tetap kumpul di sini. Saya punya firasat polisi bakal balik lagi ke gudang besok pagi. Dan sebelum itu terjadi, kita harus putuskan mau buang duit itu atau kita pakai buat lawan mereka. Nah, ide bagus tuh. Halo Bang Daus, ini Fadil. Abang bisa bicara bebas kan sekarang? Iya, Fadil, aman, bicara saja. Saya lagi di tempat aman. Ada apa emang? Kamu udah dengar kabar terbaru? Kabar? Bang, di sini saya nggak tenang. Saya dengar si Jampang tewas. Terus Ucok dibawa polisi. Acil juga keseret-seret. Ini beneran gara-gara rencana kita, Bang? Kok jadi berdarah begini? Hahaha, tenang saja, Fadil. Jangan cengeng, semua berjalan lancar. Bahkan jujur saja ini di atas ekspektasi kita. Si Jampang memang harus jadi tumbal supaya Pak Broto panik. Tapi Bang, kalau polisi nemu bukti lebih banyak, saya takut Acil kena getahnya. Dia kawan saya, Bang. Acil itu cerdik, dia bakal selamat. Sekarang dengerin saya, kita tinggal tunggu waktu saja. Pak Broto sudah di ujung tanduk. Terus kalau kondisinya masih begini, kapan saya bisa balik ke sana? Saya udah capek sembunyi di Jakarta terus kayak buronan. Kamu nggak usah banyak tanya dulu. Sabar sedikit lagi, begitu semuanya bersih dan Pak Broto tumbang, kamu bisa pulang ke Jakarta dengan tenang. Paham Bang, tapi tolong jangan sampai ada nyawa lagi yang melayang, apalagi nyawa teman saya. Dunia hitam gak kenal kata tolong, Fadil. Sudah dulu. Sial, kenapa saya bisa seceroboh itu? Darah si Jampang. Kalau polisi beneran bisa buktiin itu darah dia, habis saya. Pak Broto pasti bakal lepas tangan biar dia selamat sendiri. Saya nggak mau busuk sendiri di sini. Jadi gimana dok hasilnya? Hasilnya sudah keluar, Pak. Tidak ada keraguan lagi. DNA dari bercak darah di koper itu 90% identik dengan sampel darah milik mayat yang ditemukan di Galuh Lintas Selatan kemarin. Itu fix darah Pak Jampang. Sial, berarti Jampang benar-benar dihabisi saat memegang koper itu. Dugaan kita soal pembunuhan berencana makin kuat. Pak, sebenarnya ini kasus apa? Darah sebanyak itu di dalam koper berisi uang miliaran. Ini bukan sekedar perkelahian preman biasa kan? Ini kasus besar dok. Jauh lebih besar dari yang kita duga. Melibatkan jaringan logistik dermaga, melibatkan jaringan logistik Pak Broto, penggelapan barang, dan uang tunai dalam jumlah yang tidak masuk akal. Mungkin melibatkan banyak orang di belakang layar, termasuk nama-nama besar di kota ini. Pantas saja luka di leher Jampang itu sangat spesifik.
hanya bisa dilakukan oleh orang yang tahu pipik mematikan. Kasus ini bakal jadi sorotan publik kalau sampai bocor. Nah, itu yang kami takutkan, Dok. Kami harus cari tahu motifnya kenapa Jampan dibunuh. Dan uang sekoper itu, uang apa sebenarnya? Apakah hasil narkoba, selundupan, atau uang suap? Motifnya pasti terkunci di dalam uang itu. Terima kasih, Dok. Hasil tes ini adalah tiket saya untuk membuat Ucok bicara. Saya pamit dulu. Ada anjing yang harus saya paksa menggonggong malam ini. Oke, siap, Pak. Kamu mau mengilak apa lagi, Ucok? Darah di koper itu identik 900% dengan darah Jampang. Koper itu ditemukan di kantor bos kamu, dan bos kamu sendiri yang menanyakan koper itu ke kamu di depan kami. Kamu pikir kami bisa kamu bodohi? Itu Pak, saya cuma nemu koper itu di samping mayatnya. Saya niatnya mau amankan aset perusahaan. Amankan aset, tapi ada barang memercik ke dalam. Itu artinya koper itu terbuka saat eksekusi terjadi. Jujur saja, siapa yang membunuh Jampan? Siapa yang menyuruhmu? Jika saya menyeret nama Pak Broto, bisnis besar di gudang akan hancur. Dan saya tidak akan punya tempat berlindung lagi. Jika saya bicara jujur soal transaksi 2,5 M itu, polisi akan membongkar seluruh bisnis gelap kita. Satu-satunya jalan, saya harus pasang badan. Oke Pak, saya mengaku. Memang saya yang bunuh Jampang. Hahaha, akhirnya kamu ngaku juga. Tapi kamu ngelakuin sendiri. Siapa yang menemani kamu saat itu? Pak Zain atau anak buah yang lain? Saya sendiri, nggak ada orang lain. Saya tetap dia di jalan lintas selatan. Saya nyuruh dia turun, tapi dia melawan. Apa motifnya? Kenapa kamu sampai harus membunuhnya? Uang itu, uang apa sebenarnya? Dia mencuri uang operasional perusahaan, Pak. Dia juga bawa abur mobil inventaris. Saya emosi karena dia pengkhianat. Saya sebenarnya tidak niat untuk membunuh, sumpah. Tapi pas saya mau ambil kopernya, dia melawan dan mau pukul saya pakai kunci roda. Saya pasti bela diri lah. Saya pukul dia. Saya tidak nyangka dia bakal mati. Kamu yakin? Cuman sendiri? Iya, Pak. Saya melakukannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Oke, kalau begitu sudah jelas kamu akan mendekap di penjara. Dan untuk waktu penahanannya kami akan putuskan setelah pengusutan kasus ini benar-benar selesai. Selamat menikmati waktu di penjara. Kampret, lagi dan lagi kembali ke tempat ini. Ya, tapi saya yakin Pak Broto nggak bakal diam saja. Gimana menurutmu? Dia mengaku secepat itu, tapi sepertinya ada yang janggal. Alasannya masuk akal sih. Masalahnya pengkhianatan di dunia kerja kasar seperti di gudang itu biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak sinkron. Kalau cuma uang operasional, kenapa jumlahnya sampai miliaran? Dan kenapa Pak Broto kelihatan panik sekali soal koper itu? Saya juga berpikiran seperti itu. Ucok itu tipe anjing penjaga. Sepertinya dia pasang badan buat bosnya. Dia mengaku sendiri supaya kita berhenti menyelidiki orang lain. Saya yakin motif sebenarnya bukan cuma soal mobil atau uang curian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang mereka sembunyikan. Darah di koper itu berpula percikan, bukan bekas perlawanan tumpul biasa. Gampang dieksekusi dengan teman. Ini PR besar buat kita. Tunggu dulu. Kamu ingat kasus Ko Acin tahun lalu kan? Pemilik warung yang ditemukan mati tidak wajar di rumahnya. Koh Acing? Oh, yang mati tertimpa lemari itu ya. Tapi kematiannya juga janggal sih. Bukan cuma itu, sebelum dia mati, Ko Acing itu informan kita, mata-mata kita di kampung Baglok. Dia yang kasih bocoran soal galur narkoba skala besar. Dan tebak siapa? Yang waktu itu jadi target utama penyelidikan kita, tapi selalu lolos karena kurang bukti. Jangan bilang kalau... Pak Broto juga dan si Ucok. Kita sedang menyelidiki orang yang sama, tapi lewat pintu yang berbeda. Jadi maksud kamu kematian Koh Acing dan Jampang ini ada kaitannya? Jampang itu salah satu buruh Pak Broto. Mungkin dia tahu terlalu banyak soal rahasia di gudang itu.
Atau mungkin dia mencoba berkhianat seperti Ko Acing. Sangat mungkin. Lihat pulanya, Koh Acin mati tanpa jejak kekerasan yang jelas. Jampan mati dengan luka yang dokter sendiri bingung menentukannya bersih dan mematikan. Pantas saja Ucok mau pasang badan. Dia tahu kalau dia buka mulut soal apa motif aslinya, dia gak bakal cuman di penjara, tapi bakal dilenyapkan kayak Koh Acing. Kalau begitu, buat panggilan ke Pak Broto sekarang untuk ke kantor, kita perlu bicara sama dia. Pak Broto, kami mengundang Anda ke sini bukan lagi sebagai pelapor kehilangan mobil, tapi sebagai pimpinan dari saudara Ucok. Kami sudah mengantongi bukti kuat DNA darah di koper itu yang ditemukan di kantor Anda adalah milik Jampang, dan Ucok sudah mengakui perbuatannya. Aduh, saya sangat terpukul mendengarnya, Pak. Saya tidak menyangka Ucok akan bertindak sejauh itu. Dia memang orang yang temperamental. Kalau sudah menyangkut urusan perusahaan, dia loyal sama saya. Jangan bersandiwara, Pak. Bagaimana bisa Anda membiarkan anggota kepercayaan Anda melakukan pembunuhan? Apa motif sebenarnya? Tidak mungkin hanya karena sebuah pickup tua, kan? Motif? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Saya hanya memberi perintah kepada Ucok untuk mencari pelaku pencurian uang operasional kami dan membawa pulang mobil yang dilarikan. Saya bilang, cari gampang, bawa balik aset saya. Saya tidak pernah memberi perintah untuk membunuh. Tapi koper itu ada di ruangan Anda, Pak. Berdarah, Anda melihatnya, dan Anda tetap menyimpannya. Itu namanya menyembunyikan barang bukti. Bahkan kemarin saat kami menemukan koper itu, Anda seolah-olah tidak tahu kejadiannya. Saat Ucok datang membawa koper itu, saya sedang pusing, sedang kacau pikiran saya. Saya baru tahu Jampang berkhianat. Saya pikir itu hanya noda tinta atau kotoran jalanan. Saya berniat melaporkannya setelah menghitung isinya. Saya ini pengusaha, Pak, bukan algojo. Kalau Ucok kelab mata di jalan, itu di luar kendali saya. Dan saya masih keliru karena uang kami yang hilang senilai 2,5 M. Tapi yang berhasil dibawa Ucok adalah 1,5 saja. Emangnya duit sebanyak itu duit apa? Itu duit hasil transaksi barang kami di gudang. Kan saya pebisnis. Lucu ya, gampang mati, Ucok masuk sel, Anda tetap bersih dan bebas. Tapi koper yang Anda cari nilainya 2,5 miliar. Kemana yang satuannya lagi? Informan, saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Uang operasional kami memang segitu jumlahnya. Kalau Bapak merasa ada yang hilang, silakan tanya ke arwah Jampang. Atau mungkin ke orang-orang yang menemukan pertama kali di jalan selain Bapak. Maaf, Pak, saya masih ada urusan lain. Hubungi saya kalau ada yang lebih penting. Mari. Lihai sekali dia melempar semua kesalahan ke Ucok dan pura-pura jadi korban pencurian. Dia sengaja mancing kita buat curiga ke orang lain soal 1 miliar itu. Dia mau kita yang nyariin duit dia yang hilang. Tapi satu hal yang pasti, dia mulai panik. Dia sebut ke orang-orang yang menemukan pertama kali. Ya, merujuk ke anak muda yang kalau nggak salah namanya Acil dan kawan-kawannya. Tapi sepertinya kita bisa dapat informasi tambahan dari anak muda yang datang di lokasi kejadian malam itu. Sekalian beritahu yang lain juga, jangan sampai ada yang datang hari ini. Baik, Pak, biar saya aja yang sampaikan ke mereka. Ada apa nih? Gini Cil, kalian pulang aja dulu. Hari ini gudang tutup, kalian libur. Lah, kenapa, Pak? Kita kan ada jadwal bongkar muatan mobil dari utara pagi ini. Ada masalah besar. Ucok ditahan polisi semalam. Kasus kematian Jampang kemarin berbuntut panjang. Polisi bilang mereka punya bukti kalau Ucok pelakunya. Pak Broto sekarang sedang berusaha memerintahkan semua buruh diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ini perintah langsung, jangan banyak tanya. Aduh, saya nggak tahu mau senang apa sedih nih. Karena di sisi lain kita bisa libur. Hehehe. Hah? Kok bisa Bang Ucok ditahan? Bukannya dia orang kepercayaan bos ya?
Polisi nemu bukti di kantor, Cil. Udahlah, pulang sana sebelum kalian ikut terseret. Aduh, sepertinya ada yang janggal deh. Kalau Ucup yang ditahan, kenapa Pak Zain bebas? Padahal dulu mereka berdua yang mengejar Jampang. Dan kenapa semua buruh harus diliburkan? Ini sepertinya Pak Broto sengaja mengosongkan gudang agar polisi tidak menanyai kuli-kuli lain. Udah, ngapain bengong? Kalian pulang aja, nikmati liburnya. Iya ya Pak, siap-siap. Ayo cabut. Saudara Acil, pas sekali kami memang sedang mencari kamu. Aduh, iya, ada apa ya Pak? Saya kan udah kasih keterangan kemarin di jalan waktu di lokasi kejadian. Dan Cil, ini cuma prosedur tambahan. Kami butuh kesaksian lebih detail karena kamu, Santo dan Udin adalah orang-orang yang berada di lokasi saat evakuasi mayat Pak Jampang. Ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan pengakuan Ucok. Jadi kami butuh kesaksian tambahan dari kamu. Jadi saya harus ke kantor polisi sekarang ya Pak? Tenang aja, Cil. Cuman sebentar, kami cuma mau kamu menceritakan ulang posisi mobil dan barang-barang di sekitar mayat. Ayo ikut kami. Ada apa nih, Cil? Kamu mau dibawa kemana? Kok ada polisi pagi-pagi? Nah Topik, pas banget kamu lewat. Ini Pak Polisi minta saya kasih keterangan tambahan soal kasus kematian Bang Jampang. Saya agak ngeri kalau sendirian ke sana. Kamu temannya Acil ya? Mau ikut? Silakan saja kalau mau menemani sebagai saksi pendamping. Iya Topik, temenin saya ya. Takut saya salah ngomong atau kenapa-napa di sana. Nanti di jalan saya jelasin semuanya, termasuk soal gudang yang tiba-tiba diliburkan. Oke, saya temanin kamu, Cil. Santai. Saya nggak bakal biarin kamu nyanyi sendirian di depan mereka. Ya udah, ayo kita berangkat. Naik di mobil. Kita naik motor aja, boleh kan Pak? Saya janji nggak bakal kabur kok, tenang aja. Oke lah, ya udah, silakan, nggak apa-apa. Oke, siap Pak. Ayo. Waduh, bos, si Acil dibawa polisi tuh. Saya takut dia ngomong sesuatu, kita bisa tamat. Kampret. Ya udah, siapkan orang untuk pantau mereka. Kalau Acil keluar dari kantor polisi dengan membawa rahasia kita, pastikan dia tidak pernah sampai ke rumahnya. Siap, bos. Topik, dengerin saya. Gudang hari ini diliburkan mendadak. Pak Zeng bilang Ucok udah ngaku. Tapi saya curiga Ucok cuma pasang barang biar Pak Broto nggak keseret. Saya ngerti Topik, duit 1 miliar yang kita pegang itu beneran bong waktu. Wah, gila. Jadi si Ucok beneran nyanyi ya? Tapi cuman separuh lirik. Kamu tenang aja, Cil. Saya bakal kawal kamu. Intinya jangan ada gerakan tambahan yang aneh yang bisa bikin polisi curiga. Oke, siap Topik. Untung aja kamu lewat di waktu yang pas. Kita jangan bawa dia ke kantor polisi, terlalu berisiko. Informan bilang pengacara Pak Broto sudah di sana mau urus penangguhan Ucok. Kalau mereka lihat Acil masuk ke ruang interogasi, nyawa anak ini bisa melayang sebelum sampai rumah. Nah, setuju. Kita bawa dia aja ke rumah kamu. Biar dia merasa lebih sampai. Kita butuh dia bicara jujur soal oper itu dan apa yang dia tahu tentang kejadian di gudang. Kalau di kantor, dia pasti tertekan dan cuman bakal bilang tidak tahu. Iya, kita harus buat dia merasa kita ini kawannya, bukan lawan. Karena kita butuh banyak informasi dari anak ini. Pak Broto punya mata dan telinga di mana-mana, bahkan di dalam kantor kita sendiri. Lah Pak, kok kita kesini? Ini rumah siapa? Kenapa kita nggak ke kantor polisi aja? Udah, masuk aja dulu, Cil. Ajak temanmu itu masuk juga. Kita bicara di dalam biar lebih enak. Waduh, gimana nih Topik? Udah, ikut aja dulu. Kamu nggak sendiri. Saya temenin kamu kok. Maaf kalau kamu heran, Cil. Kami sengaja tidak membawa kamu ke kantor polisi. Di sana sedang banyak orang Pak Broto yang mau menjenguk Ucok di sel. Kalau mereka melihat kamu di sana, mereka bakal tahu kalau kamu adalah saksi kunci kami.
Kami cuma mau melindungi kamu. Iya, betul. Pak Broto itu licin. Kalau dia tahu kamu sedang bicara dengan kami, dia tidak akan segan-segan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada Gampang atau Ko Hacin dulu. Hah? Koh Acin? Itu kan udah kasus lama. Jadi maksudnya Ucok juga yang jadi pelaku pembunuhan Koh Hacin. Dugaan sementara sih begitu. Udah, kita fokus aja dulu di kasus ini. Kamu tenang saja, kamu terlindungi. Jadi berikan saja kesaksian sesuai realitanya. Wah, jadi bapak ini beneran mau ngelindungin Acil. Kirain mau dijebak juga kayak Bang Ucok. Jadi apa yang Bapak mau tahu dari saya? Soal koper itu atau soal Pak Zain yang malam itu juga ikut nyari Bang Jampang? Saya juga ingin menanyakan tentang koper yang kami temukan di gudang kalian, khususnya di ruangan Pak Broto. Siapa tahu Acil punya info tambahan mengenai koper uang itu. Permisi, ini tehnya udah jadi, diminum dulu. Oh iya, makasih anak. Oh kenalkan, ini anak saya, Sarah. Maaf ya, di rumah dia sendiri, jadi seadanya saja hidangannya. Iya pak, maksudnya nggak apa-apa Neng. Maksud saya Mbak Sarah, makasih ya. Aduh, jadi ngerepotin nih. Hehehe, silahkan diminum selagi hangat. Saudara Topik, bisa kita lanjut ke pembahasan? Hah? Uang? Oh iya pak, uang. Tapi kalau boleh jujur pak, teh buatan anak bapak sepertinya enak banget ya. Manisnya seperti kayak yang bawa. Fokus Topik, bahaya ini. Oke, kita balik ke inti. Itu koper uang kami temukan di ruangan Pak Broto. Dan di situ ada bercak darah yang sudah terbukti kalau itu darah si Jampang yang tewas. Kami dapat info dari Pak Broto kalau isi koper yang dibawa Gampang senilai 2,5 miliar malam itu. Tapi di koper yang dibawa Ucok cuma ada 1,5 miliar. Ada 1 miliar yang menguap. Kamu yang pertama kali di lokasi. Cil, jujur saja, apa kamu lihat sisa uang itu? 1 miliar Pak? Waduh, gimana ini? Hal yang saya takutkan beneran terjadi. Tetap tenang Cil. Saya mana tahu jumlah duit sebanyak itu Pak. Saya di sana cuma bantu Udin Pak. Kasihan dia, mobil inventaris yang dia pegang dibawa kabur Bang Jampang. Fokus saya cuma nemuin mobil itu biar Udin gak dipecat Pak Broto. Masa kami tidak lihat apa-apa? Galur itu sepi Cil. Kalau ada uang sebanyak itu hilang, gak mungkin. Tidak ada jejaknya. Serius Pak, kan Bapak yang datang duluan. Bapak juga lihat kami datang dan pergi dengan tangan kosong. Ya juga sih, tapi kamu beneran gak tahu ya sama sekali tentang koper itu. Begini pak, bener kata Acil, kita ini cuman kuli pak. Lihat polisi aja udah gemetaran, apalagi lihat duit sekoper. Lagian menurut pendapat saya sih pak, sisa uang 1 miliar itu sepertinya nggak terlalu penting buat penyelidikan polisi sekarang. Kenapa kamu bilang begitu? Ya maksud saya fokus polisi kan harusnya cari tahu siapa yang bantu Ucok. Nggak mungkin Ucok sendirian beresin Jampang sebersih itu. Harusnya bapak cari tahu motifnya. Apa ini soal dendam lama kayak kasus Kuacing dulu? Kalau soal duit yang hilang, bisa jadi Jampang udah store ke orang lain sebelum dicegat Ucok. Iya kan? Lagian pak, mending kita fokus ke siapa dalangnya daripada nyari duit yang mungkin udah terbang entah kemana. Iya Pak, saya takut kalau Bapak terus-terusan nanya soal duit itu, nanti Pak Broto malah curiga ke saya. Saya cuma mau kerja tenang Pak. Saya nggak mau nasib saya berakhir seperti kayak Bang Jampang. Wah sialan, sudah jam berapa ini? Masa interogasi bocah kuli kayak si Acil lama banget? Apa dia beneran nyanyi panjang lebar di dalam? Kampret. Cil, dengarin baik-baik. Kami butuh mata dan telinga di dalam gudang itu. Kami yakin uang 1 miliar yang hilang itu adalah kunci. Siapapun yang memegangnya, dia pasti tahu motif pembunuhan Jampang. Ucok tidak mungkin bergerak sendiri tanpa perintah atau alasan yang kuat. Kami juga curiga ini ada kaitannya dengan kematian Ko Hacin tahun lalu. Pak Broto licin, dia selalu bisa cuci tangan. Kalau kamu mau bantu kami mencari tahu uang itu uang apa dan kemana sisanya, kami akan beri kamu perlindungan penuh.
dan imbalan yang sangat besar dari dana Pais kepolisian. Waduh, kalau saya terima, saya bisa dapat duit tambahan kan. Tapi kalau ketahuan saya pernah ambil jatah dari Bang Jampang, saya juga bisa masuk sel bareng Ucok. Aduh, imbalan besar pak, tapi taruhannya nyawa saya. Kalau saya jadi informan, saya punya alasan logis buat sering-sering ke rumah ini, sekaligus ketemu sama Mbak Sarah. Wah, tawaran menarik itu pak, demi keadilan Bang Jampang. Ya kan Cil? Lagian kerjasama bareng polisi ini kayaknya bakal seru. Apalagi kalau sering koordinasi di sini, di rumah ini. Bego, anu pak, tawaran bapak ini benar-benar berat buat kami. Kami ini cuman kulit kecil. Masalah coaching Bang Jampang itu urusan besar. Saya takut salah langkah sedikit, nyawa saya melayang sebelum sempat nikmatin imbalannya. Iya pak, bener kata Acil. Ini rumit banget, kayak benang kusut di mesin kapal. Kita butuh waktu buat mikir pak. Ya, saya mengerti. Ini bukan keputusan yang mudah. Silahkan kalian diskusikan dulu. Tapi ingat, Pak Broto tidak akan diam saja. Makin lama kalian ragu, makin besar kemungkinan kalian dianggap ancaman oleh dia. Baiklah, kalau begitu hubungi saya saja kalau kalian sudah punya jawaban. Dan tolong, rahasia ini hanya di antara kita berempat yang tahu. Siap pak, kalau begitu kami pamit ya pak. Mari pak. Oke, hati-hati. Mbak Sarah, makasih ya tehnya, enak banget beneran. Kalau boleh besok-besok saya bawain gorengan buat nemenin tehnya. Hehehe. Sama-sama. Hati-hati ya di jalan. Ayo Tupik, fokus dulu sama urusan kita. Siap komandan, fokus lahir dan batin. Kamu gila ya Tupik. Kamu mau kita jadi informan? Kita aja lagi nyembunyiin duit 1 miliar itu. Kalau polisi tahu kita pelakunya, imbalan yang kita dapat itu borgol, bukan duit. Sabar dulu Cil, kamu nggak lihat peluangnya. Kalau kita jadi kepercayaan polisi, kita bisa tahu sejauh mana mereka nyelidiki duit itu. Kita bisa mengarahkan penyelidikan mereka biar menjauh dari kita. Plus, saya bisa ketemu Sarah terus. Kamu lihat kan senyumannya tadi? Itu kode Cil. Kode pala kamu. Ini soal hidup dan mati. Kita harus diskusi sama santunan Kipli malam ini. Kita harus mutusin mau jadi pahlawan polisi atau tetap jadi maling diem-diem. Lah, kok cuma polisinya yang datang? Si Acil mana? Tadi kan mereka berangkat bareng dari gudang. Jangan-jangan si Acil udah ditahan lewat pintu belakang. Atau... kampret. Halo bos, ada yang aneh nih. Polisi sudah balik ke kantor, tapi si Acil nggak ada bareng mereka. Saya takut polisi nyembunyiin si Acil di tempat lain buat dijadiin saksi kunci. Situasi sepertinya gawat nih bos. Hah? Gak ada di sana? Berarti mereka lagi main kucing-kucingan? Zain, cari si Acil sampai ketemu malam ini juga. Kalau dia beneran dilindungi polisi di tempat rahasia, cari teman-temannya. Cari Santo atau Kipli. Paksa mereka bicara. Kalau Acil tidak bisa kita pegang, teman-temannya harus jadi jaminan. Gila, makin dalam nih kasus. Polisi tadi nawarin saya sama Topik jadi informan. Mereka mau kita nyari tahu sisa duit 1 miliar yang hilang, sekaligus nyari bukti keterlibatan Pak Broto di kasus Jampang dan Kohacing. Hah? Jadi informan? Kalian berdua gila ya? Kita aja lagi nyembunyiin duit itu. Kalau kita deket-deket polisi, baunya bisa kecium Cil. Tunggu dulu San, kamu nggak ngerti strateginya. Kalau kita jadi orang dalam polisi, kita bisa tahu sejauh mana mereka nyelidiki. Kita bisa arahin mereka ke jalur yang salah, biar duit kita aman. Plus imbalan gede bro. Pala kamu yang gede. Ini taruhannya nyawa. Pak Broto itu punya mata-mata di mana-mana. Kalau dia tahu kita main sama polisi, besok nama kita yang ada di koran sebagai mayat tak dikenal.
Saya setuju sama Kepli, bahaya banget. Masalahnya polisi udah mulai curiga kenapa saya ada di TKP. Kalau saya nolak teman-teman, mereka bakal terus ngincer saya. Kita harus memutusin malam ini, balikin duit itu, atau kita jalan terus dengan resiko nyawa. Ah, sialan. Kenapa si Topik ada di situ juga? Kalau saya samperin sekarang, urusannya jadi panjang. Topik itu bocah ingusan, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau dia tahu saya lagi nyari Acil buat urusan Pak Broto, dia pasti bakal lapor ke polisi atau malah ikut campur. Ah, gini amat punya ponakan. Ada apa, Pak? Tumben panggil saya. Darto, saya punya tugas buat kamu. Si Ucok sekarang udah di penjara, dan Pak Broto nggak mau ada saksi yang bicara lebih banyak ke polisi. Terus saya harus bantu apa? Si kuli baru itu, si Acil, besok pagi saya bakal telepon dia. Saya bakal suruh dia untuk masuk kerja, buat beresin logistik rahasia. Begitu dia masuk ke gudang belakang, kamu bantu saya sekap dia. Oke, siap, Pak. Ini kerjaan sangat mudah. Lah, kok sepi? Yang lain mana nih? Atau saya yang kebagian datangnya ya? Kamu lihat Pak Zain nggak? Oh, Pak Zain ada tuh di gudang belakang. Kesana aja. Oh, oke, makasih. Udah datang. Duduk dulu, Cil. Pak Zain, mana yang lain? Kok cuman saya yang datang? Sepi amat nih gudang. Kamu memang paling rajin, Cil. Kamu anak baik. Tapi, sayang, kamu tahu terlalu banyak hal yang seharusnya kamu nggak tahu. Hah? Maksud Bapak apa? Saya cuma mau kerja. Waduh, lepasin saya. Ada apa nih? Diam kamu bocah. Wah, ternyata ini jebakan. Sudah, Cil, jujur saja sama saya. Kemarin, kamu bicara dengan polisi kan? Saya pantau di kantor polisi, tapi kamu nggak keluar-keluar dari sana. Terus tiba-tiba polisinya balik sendirian. Kemana mereka bawa kamu? Apa yang kalian bahas? Saya nggak ke kantor polisi, Pak. Sumpah, mereka cuma bawa saya muter-muter sebentar buat nanya soal Bang Jampang. Jangan bohong, Cil. Polisi itu nggak mungkin buang-buang waktu cuman buat muter-muter. Mereka pasti nawarin sesuatu kan? Mereka nanya soal koper itu? Atau mereka nanya soal bisnis Pak Broto? Pak Zain, bocah ini kayaknya perlu dikasih sentuhan sedikit biar lidahnya lebih lemas. Lihat matanya, dia lagi mikir mau bohong lagi. Udah, nggak perlu disentuh, Darto. Buang-buang tenaga. Kita diamin aja dia di sini sampai dia mau ngaku sendiri. Dia nggak akan kita lepasin sebelum dia cerita semuanya soal apa yang dia omongin sama polisi. Mereka cuma nanya kenapa saya ada di lokasi semalam, Pak. Saya bilang saya cuma temanin Udin. Saya nggak bilang apa-apa soal gudang atau Bang Ucok. Ya, lama kalau cuma didiamin begini, Pak Zain. Bocah kayak dia harus dikasih sedikit rasa supaya otaknya jalan cepat. Biarin dia haus, biarin dia kelaparan, biarin dia takut kegelapan sendirian di sini. Kalau dia masih mau hidup dan lihat matahari besok, dia pasti bakal buka mulut. Cil, ingat baik-baik, Pak Broto nggak punya kesabaran sebesar saya. Kalau besok pagi saya belum dapat jawaban, saya nggak bisa jamin Darto nggak ngapain-ngapain kamu. Aduh, mampus saya nih. Kampret. Tapi penahanan Ucok ini sangat merugikan bisnis saya, yaitu manajer operasional saya, paham kanan saya. Tuduhan kalian lembah. Dia hanya membela diri karena gampang mencuri aset perusahaan. Apa itu salah? Kalian harusnya lepaskan dia sekarang dengan jaminan saya. Kami tidak bisa main-main dengan orang Pak Broto. Kasus ini bukan sekedar kasus perkelahian uli. Ada indikasi pembunuhan berencana dan kami masih menyelidiki kisah wang yang hilang itu.
kasus ini masih panjang dan banyak saksi yang perlu kami libatkan. Saksi? Saksi yang mana? Jangan sampai telah menahan orang yang berdasarkan omongan kui pasar yang gak jelas kebenarannya. Nah, justru itu. Kami akan tetap menahan Ucok sampai semua bukti sinkron, termasuk hasil geledah gudang Anda besok pagi. Jadi lebih baik Anda pulang dan tunggu kabar resmi dari kami. Udin, Ada apa tuh, Pik? kamu kok malah nyantai di sini? Kenapa nggak masuk kerja? Saya pikir hari ini operasional gudang udah normal. Hah? Masuk kerja apa? Gudang masih tutup total, Topik. Belum ada info kalau hari ini sudah masuk, karena urusan Bang Ucok juga belum beres. Emang ada apa sih? Hah? Kamu serius? Wah, tadi pagi buta si Acil bilang ke saya kalau dia ditelepon Pak Zain buat masuk kerja. Saya kira gudang udah beroperasional normal. Wah, ngaco kamu. Saya nggak dapat telepon apa-apa. Kalau emang ada kerjaan, harusnya saya juga dipanggil. Kan saya satu tim sama si Acil untuk bongkar muat. Nggak mungkin Acil sendirian bisa mindahin logistik. Wah, sial. Ini beneran aneh. Tadi juga saya lewat depan gudang. Ya, emang sih motor Acil ada di sana. Tapi sepertinya sepi banget. Waduh, feeling saya nggak enak ini, Udin. Jangan-jangan si Acil dijebak. Waduh, berarti Pak Zain bohong sama Acil. Tapi buat apa? Dia kan paman kamu sendiri juga, kan, Topik? Ya, memang Pak Zain itu paman saya. Tapi dia kerja buat Pak Broto, Udin. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya curiga Acil lagi disekap di dalam. Kita harus ke sana sekarang buat pastiin. Sialan, pintunya terkunci. Paman Zain benar-benar niat ngurung Acil di dalam. Saya yakin mereka ada di area bongkar muat belakang, tapi gak ada celah buat masuk. Apalagi kita cuma berdua. Gimana nih? Topik, kalau kita nekat buat dobrak, si Darto pasti dengar. Dia itu tangan kanannya Ucok yang paling sadis. Kalau dia kaget, bisa-bisa si Acil malah diapa-apain di dalam. Aduh, kita udah gak punya pilihan lain, Udin. Saya harus panggil bantuan. Saya bakal ke rumah polisi untuk minta bantuan. Kamu tetap di sini ya, pantau dari jauh. Kalau lihat mobil Paman Zain keluar, langsung hubungi saya. Cuman itu ya solusinya. Baiklah, tapi jangan lama ya. Saya juga lumayan takut nih lama-lama di sini. Iya, tenang aja. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja langsung. Mas Topik, ada apa ya, Mas? Mbak Sarah. Bapak ada kan? Ini ada yang gawat nih. Teman saya si Acil kayaknya disandra di gudang. Waduh, Bapak belum pulang, Mas. Tadi bilangnya sih masih ada urusan di kantor polisi sama Pak Broto itu. Tapi tunggu aja, pasti bentar lagi juga pulang tuh. Duduk aja dulu, tenangin diri dulu, Mas. Aduh, nggak ada di rumah ya. Ya udah dah, saya tunggu aja kalau gitu. Nggak apa-apa kan, Mbak? Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Duduk aja dulu, santai. Aduh, Mbak Sarah, beneran deh. Saya kalau nunggu di sini lama-lama nggak apa-apa juga kok. Asal yang nemenin Mbak Sarah. Rasa panik saya mendadak hilang separuh pas lihat Mbak Sarah di dekat saya. Hehehe. Ya, Mas Topik ini sempet-sempet juga ngerombar. Padahal temannya lagi bahaya. Ya kan, justru Mbak Sarah itu obat penawar kegelisahan saya. Nyawa Acil emang di ujung tanduk. Tapi kalau saya pingsan di sini karena terpesona lihat Mbak, siapa yang mau nyelamatin dia? Tapi serius deh, Mbak Sarah cantik banget saya lihat-lihat. Hehe, kayak senja, bikin tenang. Ya, udah, Mas. Ntar lagi Bapak datang. Nanti ya Mas Topik lagi menggombalin saya. Malah Mas yang masuk sel nanti. Hahaha. Wah, saya rela Mbak Sarah, saya rela masuk sel. Asal Mbak Sarah yang jadi sipirnya. Hehehe, tiap hari saya minta dibawain teh manis buatan Mbak aja. Kau ngapain di sini? Malah berduaan dengan putri saya.
Sarah, kamu nggak diapa-apain kan sama dia? Tenang dulu Pak. Ini nggak sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan. Saya ada perlu sama Bapak. Tapi kalian nggak ada di rumah. Kata Neng Sarah, kalian nggak lama lagi pulang, tunggu aja. Jadi saya tunggu kalian di sini. Kebetulan ditemani Mbak Sarah, jadi saya anteng nunggunya. Oh, saya tahu. Wah, Saudara Topik, kamu pasti sudah berubah pikiran kan? Dan mau terima tawaran kerjasama kami ya? Sampai-sampai menunggu di rumah begini. Bukan itu Pak, bukan soal tawaran itu. Ini darurat. Acil dijebak Pak. Dia ditelepon sama Pak Zain buat kerja masuk pagi-pagi. Tapi ternyata gudang itu diliburkan buat semua buruh kecuali dia. Sekarang dia nggak bisa dihubungi dan pintu gudang dikunci semua dari dalam. Hah? Apa? Kamu yakin Acil diculik? Dia ada di dalam gudang itu? Yakin Pak, motornya ada di sana. Tapi semua pintu terkunci. Dan gak ada yang nyaut pas saya teriak di depan. Saya curiga dia disekap gara-gara Pak Zain takut Acil nyanyi soal kejadian kemarin. Mungkin dia tahu kalau polisi panggil Acil buat jadi saksi. Nah, ini dia. Pak Broto bikin langkah ceroboh. Mereka panik pastinya. Kalau mereka sampai berani menyekap saksi kita, berarti memang ada rahasia besar yang mereka takut untuk dibocorkan. Ini malah memudahkan kita untuk masuk ke gudang tanpa perlu izin penggeledahan yang ribet. Ini kasus penyekapan, dia nambah kasus baru. Nah, betul. Kita bisa masuk sekarang. Atas dasar menyelamatkan nyawa seseorang. Ayo Topik, masuk ke mobil kita ke gudang sekarang. Ya udah, Mbak Sarah, saya pergi dulu ya. Doain saya sama Acil selamat. Pak, teman saya si Udin masih di sana buat pantau situasi. Dia bilang belum ada mobil yang keluar, berarti Paman Zain masih di dalam. Bagus, kita akan masuk lewat pintu samping atau kita cari celah yang bisa dimasuki. Bertahan ya Cil. Bentar lagi saya datang bareng rombongan polisi. Kamu bakal selamat. Sial. Sudah berhari-hari saya di sini. Mana bantuan si bos? Katanya mau bawa pengacara paling hebat. Katanya mau janji saya batal cepat keluar. Jangan-jangan saya beneran cuma bisa diem tumbal. Kalau polisi nemu bukti paket selundupan itu atau duit yang hilang, apa si bos bakal tetap belain saya? Atau jangan-jangan si bos sengaja biarin saya di sini biar saya nggak bisa menuntut apa-apa? Bos, Acil sudah ada di dalam. Saya sudah ikat dia. Tapi bocah ini keras kepala. Dia belum membuka mulut soal apa yang dia bicarakan dengan polisi. Yaudah, ayo antar saya. Di mana dia? Dia saya yang bicara. Oke, siap bos. Ayo kita masuk dalam. Dia ada di gudang. Acil. Saya selalu menganggap kamu ulian rajin. Tapi kenapa sekarang kamu jadi merepotkan? Saya tidak suka ada orang luar ikut campur dengan urusan dapur saya. Ceritakan sekarang apa yang polisi itu tawarkan kepada kamu. Sampai kamu mau jadi saksi buat dia. Saya mau cerita apa lagi Pak? Saya sudah cerita semua ke Pak Zain. Mereka cuma nanya soal gampang. Saya nggak tahu apa-apa soal bisnis Bapak. Udah Cil, berhenti ngelaknya. Sekarang kamu tahu kan berhadapan dengan siapa? Jangan main-main Cil. Saya tahu polisi sedang mencari kunci buat menyeret saya. Apakah mereka menyuruh menjadi mata-mata atau mereka menjanjikan keselamatan? Dengan kalian menyekap saya di sini, kalian pikir itu bakal menyelesaikan masalah? Kalian justru sedang menjemput sial. Maksud kamu apa? Ya karena polisi sudah tahu saya bersama mereka tadi. Kalau saya nggak pulang atau hilang, orang yang pertama mereka cari adalah kalian. Menyekap saya nggak akan kasih Bapak keuntungan apa-apa. Malahan, kalian cuma nambah masalah baru. Kasus pembunuhan Jampan saja belum selesai. Sekarang Bapak mau tambah kasus penculikan. Kamu pikir saya takut dengan ancaman kulipanggos per emo? Di gudang ini, hukum saya lah yang berlaku. Ya mungkin dulu sih iya bos. Tapi sekarang polisi punya mata-mata di mana-mana.
Bapak menyekap saya di sini hanya membuktikan kalau Bapak takut saya bicara. Bukannya itu malah bikin polisi makin yakin kalau Bapak menyembunyikan sesuatu. Dato, pastikan tidak ada yang masuk ke area ini. Saya akan beri bocah ini waktu 1 jam lagi. Kalau dia tetap tidak mau bicara soal kesepakatannya dengan polisi, pastikan dia menghilang selama dari gudang ini. Saya tidak peduli masalah baru. Nah, waktu yang pas. Tadi saya lihat Pak Broto masuk ke dalam. Dia baru aja dari luar. Nah, mantap. Kerja bagus, Din. Kita harus gerak sekarang sebelum Pak Broto kabur. Semua unit bersiap masuk ke dalam. Ruangan target kita belum diketahui. Kita harus mencari. Kita lakukan penggerebekan sekarang. Jangan ada yang bersuara dulu sebelum kita benar-benar berhasil menemukan ruangan penyekapannya. Bos, sepertinya tadi ada suara mobil tuh. Itu bukan suara mobil kuli kan? Suara mobil, bos. Sepertinya ada polisi yang datang. Lah sialan, kok bisa ada polisi ke sini? Apakah mereka tahu kalau kita melakukan penyekapan? Wah, saya juga kurang tahu, bos. Mungkin si Acil sudah dipasangi alat pelacak. Ya, saya kan sudah bilang dari kemarin. Kalian cuma jemput sial kalau bawa saya ke sini. Udah, diam kamu. Bos, apa kita habisi dia sekarang aja? Kita buat dia jadi sandra. Jangan bodoh, Dato. Kalau dia mati di tangan kita sekarang, kita tidak punya kartu as untuk negosiasi. Simpan pisaumu. Zeng, semua pintu udah terkunci kan? Kita harus cari jalan keluar lewat jalur tikus. Acil? Acil, kamu di mana? Acil? Bos, sepertinya mereka sudah di dalam gudang. Kita sepertinya sudah terkepung. Ah, udah nggak ada jalan lain. Kalian tenang aja di sini, biar saya yang hadapi polisi itu. Ini dari kepolisian. Buka pintunya. Kami tahu kalian ada di dalam. Jangan mempersulit keadaan. Diam kamu. Kalau polisi masuk, kamu yang pertama kali mati. Udah telat, Darto. Teman saya udah pasti datang. Diam di tempat. Kepolisian, gam, ada yang bergerak. Udah, dobrak aja sekarang. Mereka pasti di dalam. Lepaskan pisaunya, Darto, atau kami tembak kepala kamu. Waduh, kampret. Kampret, Pak Broto nipu kita. Kita dijadiin tumbal. Jangan bergerak atau peluru masuk ke kepala kamu. Cil, kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya, saya telat. Tadi saya sempat mampir gombalin Sarah sebentar, biar suasananya nggak tegang-tegang amat. Ah, gila kamu, Topik. Nyawa saya udah hampir hilang. Kamu masih sempet-sempetnya gombalin anak polisi. Ah, gila, Cil. Saya kira kamu udah diapa-apain di dalam tadi. Si Darto beneran naruh pisau di leher kamu. Ah, udah lewat, Topik. Makasih ya. Kalau kamu nggak bawa polisi, mungkin saya udah beneran diangkut ke laut sama mereka. Kamu harusnya makasih juga sama Sarah. Kalau bukan karena saya nyetor nyawa ke rumahnya buat minta tolong bapaknya, urusannya nggak bakal secepat ini. Iya, saya tahu kamu emang jago cari kesempatan dalam kesempitan. Kau baik-baik saja kan, Cil? Bantuan medis akan sebentar lagi datang. Ya, saya aman, Pak. Tapi di mana Pak Broto? Saya lihat dia keluar tadi sebelum polisi masuk. Itu masalahnya. Kami tidak menemukan Pak Broto maupun jejaknya di dalam gudang ini. Padahal kami sudah menyisir seluruh lokasi di gudang ini. Jadi maksud Bapak Pak Broto kabur? Kami sudah menyebar tim ke dermaga keberangkatan dan menutup jalur tol. Tapi orang itu licin.
Dia sepertinya sudah menyiapkan rencana pelarian cadangan. Dia meninggalkan gudang ini tanpa jejak. Entah dia pakai kendaraan atau ada yang menjemput. Kalau Pak Broto belum tertangkap, berarti kami belum aman, Pak. Dia masih punya banyak orang di luar sana yang bisa bantu dia. Tenang, Cil. Kan Pak Zain dan Darto sudah di tangan kita. Mereka akan kita paksa untuk bicara. Dan sekarang setelah apa yang terjadi, kami punya alasan kuat untuk menetapkan Pak Broto sebagai buronan utama. Malam ini kalian berdua tetap di bawah pengawasan kami. Jadi tenang saja. Dato', Pak Zain, jadi benar kabar yang saya dengar, kalian ketangkep di gudangnya. Sialan, semuanya berantakan, Cok. Si Acil berhasil dibawa polisi. Kita benar-benar kayak disapu badai. Habis sudah kita semua di sini. Sementara orang yang nyuruh kita malah enak-enakan di luar sana. Maksud kalian, Pak Broto, dia ndak ketangkep bantayan? Boro-boro ketangkep. Begitu dia dengar polisi datang, dia langsung ambil langkah 1000 lewat jalan tikus dengan alasan katanya dia mau hadapi polisi. Ternyata dia kabur ninggalin kita kayak sampah. Wah gila, jadi bener bukan saya. Saya di sini nungguin pengacara mahal yang dia janjiin, tapi ndak ada yang datang. Dia cuma manfaatin kita buat pasang badan, biar cuci panen. Saya yang paling bodoh. Saya pikir dengan ikutin maunya dia, posisi saya di gudang aman. Sekarang kita udah di penjara. Si Topi ponakan saya juga sendiri benci sama saya. Dan Bos Broto, dia pasti sekarang udah asyik minum kopi di tempat persembunyiannya sambil ketawain kita. Iya, dia yang dapat duitnya, dia yang aman, dia yang punya barangnya. Tapi kita yang dapat borgolnya. 1 miliar yang hilang itu juga kita belum tahu di mana. Kita udah dihianati mentah-mentah. Pak Broto nggak pernah nanduk kita manusia. Kita cuma dia diem alat. Kalau dia emang mau nyelamatin kita, dia ndak bakal biarin kita di sini sendirian. Terus kita harus gimana sekarang? Polisi pasti bakal terus neken kita soal kasus Jampang dan Ko Acing. Kalau dia bisa hianatin kita, kenapa kita harus setia? Besok, kalau polisi melakukan interogasi lagi, saya ndak bakal diam. Kalau saya harus busuk di sini, Pak Broto juga ndak boleh hirup udara bebas lewat sana. Kita harus nyanyi bareng-bareng.